pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi memang ini sangat berpeluang untuk UMKM karena sudah terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan Pemkot, bisa bagaimana UMKM berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau, mungkin dengan nanti mudah-mudahan dengan swasta. Mau memindahkan pedagang kaki lima yang di muka Hotel Kalista itu mau dipindahkan di kolam. Makanya dibenahi itu di kolam Pantai Kamali. Tapi setelah dibenahi, Pak Wali tidak mau memindahkan persoalan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan UMKM di Kota Bau-Bau ramaikan Festival Literasi 2025, dorong sinergi ekonomi dan literasi. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kamali masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bau-Bau. Wacana terbaru titik relokasi tertuju di kawasan pesisir Lakolongo yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 10 November 2025 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, puluhan UMKM di Kota Bau-Bau ramaikan Festival Literasi 2025, dorong sinergi ekonomi dan literasi. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Woode Nurliani. Sebanyak 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bau-Bau turut ambil bagian dalam Festival Literasi 2025 yang digelar di Gedung Perpustakaan Kota Bau-Bau sejak 5 hingga 9 November. Partisipasi para pelaku UMKM ini menambah semarak kegiatan literasi yang diisi dengan berbagai lomba dan pameran. Sebagian besar peserta UMKM bergerak di bidang kuliner, sementara 2 di antaranya merupakan pelaku usaha kerajinan tangan lokal. Ketua Forum UMKM Bau-Bau, Linda Paliran, mengungkapkan seluruh peserta UMKM aktif membuka stand sejak pagi hingga sore hari selama rangkaian festival berlangsung. Ada dua itu brand Erda sama itu, tapi lebih dominasi dengan kuliner karena memang kan yang di sini tuh rata-rata anak-anak banyak dengan orang tuanya kegiatan-kegiatan ini festival literasi ini, jadi memang anak-anak yang lebih banyak, jadi kita lebih dominan ke kuliner. Linda menilai keikutsertaan UMKM dalam ajang seperti ini menjadi peluang penting untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas. Ia berharap pemerintah daerah terus membuka ruang kolaborasi bersama pelaku UMKM dalam setiap kegiatan yang melibatkan publik. Selain itu, Linda juga mengajak BUMN dan pihak swasta untuk turut melibatkan UMKM lokal dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi memang ini sangat berpeluang untuk UMKM karena sudah terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan Pemkot, bisa bagaimana UMKM berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau, mungkin dengan nanti mudah-mudahan dengan swasta juga nanti, sehingga memberikan kesempatan untuk UMKM untuk paling tidak pertama untuk memasarkan produknya, terus juga sekaligus mempromosikan. Festival Literasi 2025 di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang peningkatan budaya baca, tetapi juga ruang kolaborasi antara dunia literasi, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Selama periode Oktober hingga awal November, pemerintah Kota Bau-Bau telah melaksanakan 3 kali festival, termasuk diantaranya Festival Kuliner UMKM, bertepatan dengan HUT Kota Bau-Bau pertengahan Oktober lalu. Woode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Dua karya film asal Kota Bau-Bau berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kedua film tersebut berjudul Pekandeana Ana-Ana Maelu dan Cahaya Untuk Nur, masuk dalam 7 besar nominasi terbaik pada ajang kompetisi film Islami tingkat nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua film tersebut diumumkan bersamaan dengan pembukaan Expo Syiar Budaya Islam di Auditorium HM Rasjidi, Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025.
Film dokumenter Pekandeana Anana Maelu mengangkat kisah tradisi masyarakat Buton dalam menyantuni anak yatim piatu. Karya ini sebelumnya telah menjuarai kompetisi film pendek Islami tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Sementara film fiksi Cahaya untuk Nur berkisah tentang seorang remaja yang berjuang menghadapi kehilangan mendalam setelah kematian ayahnya. Film ini juga pernah menjadi juara pada kompetisi film Islami tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Kedua film inspiratif tersebut disutradarai oleh Andi Lopez Eba, sineas asal Bau-Bau di bawah naungan Seribu Benteng Production. Andi mengaku tak menyangka kedua film garapannya bisa melaju hingga ke tingkat nasional dan memperoleh 2 nominasi sekaligus untuk kategori dokumenter dan fiksi. Ia juga meminta doa dari seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara agar kedua film tersebut dapat meraih hasil terbaik pada malam anugerah kompetisi film Islami 2025 yang rencananya digelar pada 10 November 2025 hari ini di Kementerian Agama Pusat Jakarta. Apresiasi atas pencapaian ini turut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Haji Mansur. Ia menilai prestasi tersebut merupakan kebanggaan bagi masyarakat Bau-Bau dan bukti bahwa karya sinema daerah mampu bersaing di level nasional. Mansur juga menambahkan bahwa kesuksesan ini menjadi bukti kemampuan Andi yang dikenal sebagai wartawan senior dalam mengubah ketajaman mata jurnalistiknya menjadi karya sinematik yang syarat nilai dakwah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, relokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kamali masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bau-Bau. Wacana terbaru titik berrelokasi tertuju ke kawasan pesisir Lakologou yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Karena ini banyak juga keluhan. Tadinya konsepnya Pak Wali mau memindahkan pedagang kaki lima yang di muka Hotel Kalista itu mau dipindahkan di kolam. Makanya dibenahi itu di... Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan akan berhati-hati dalam menyikapi rencana relokasi pedagang kaki lima PKL dari kawasan Pantai Kamali. Penataan kawasan ini sedang dikaji secara mendalam agar tidak sekedar memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi ketertiban kawasan dan penguatan ekonomi rakyat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau Abdul Karim mengatakan, Wali Kota Bau-Bau menaruh perhatian besar terhadap dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pantai Kamali yang sejatinya adalah ruang publik. Karena itu setiap langkah penataan akan ditempuh dengan pendekatan yang menyeluruh dan berpihak pada kepentingan pedagang kecil. Karena ini banyak juga keluhan. Tadinya konsepnya Pak Wali mau memindahkan pedagang kaki lima yang di muka Hotel Kalista itu mau dipindahkan di kolam. Makanya dibenahi itu di kolam Pantai Kamali. Tapi setelah dibenahi, Pak Wali tidak mau memindahkan persoalan. Artinya ini kan persoalan ke Semerawutan ini. Kalau kita pindahkan di situ bukan menyelesaikan persoalan, tapi memindahkan persoalan. Nah, setelah dibuat, ditata dengan bagus itu Pantai Kamali di kawasan kolam yang tadinya semua kan bisa melihat itu kekumuannya seperti apa, langsung disulap berubah. Jadi jangan kepadatan di Kepala Naga itu dibawa lagi ke situ. Abdul Karim menegaskan dari penelusuran di lapangan, para PKL di Pantai Kamali adalah pelaku pasar di Laelangi dan Karya Nugraha, hanya saja jam tambahannya mereka berjualan malam hari di Pantai Kamali. Sehingga pemerintah berencana akan memindahkannya ke kawasan Lakologou yang saat ini sementara dilakukan penataan kawasan. Lokasi baru ini dianggap lebih strategis sebagai pengembangan kawasan ekonomi baru sekaligus menguatkan kembali keberadaan pasar rakyat Lakologou yang sekian lama vakum. Definisi pedagang kaki lima itu banyak orang tidak paham. Pedagang kaki lima, pedagang kanan kiri lintas manusia. Di mana tempat yang ramai di situ dia pergi. Jadi kalau kita itu harusnya pedagang ditempatkan pembeli yang datang cari pedagangnya. Tapi kalau pedagang kaki lima itu di mana yang ramai kanan kiri lintas manusia di situ dia hadir itu, dan di sini tinggal perlu regulasi pengaturannya seperti apa. Karena kalau tidak kita akan berbenturan. Kita ini cari makan Pak. Nah, memang sangat hati-hati Pak Wali Kota, Kepala Daerah hari ini memikirkan. Tapi yang jelas beliau berpihak kepada pelaku UKM.
Terkait rencana relokasi ini, Abdul Karim memastikan pemerintah Kota Bau-Bau akan membuka ruang dialog dan partisipasi publik. Setiap masukan dari masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan rencana penataan pesisir, termasuk di kawasan Lakologo yang disiapkan sebagai pusat ekonomi baru. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Informasi yang terakhir, kurang dari 2 bulan lagi pemberlakuan hukum pidana baru berlaku. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan resmi menandatangani perjanjian kerjasama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru. Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dan dihadiri oleh Kepala Bapas Bau-Bau Nasiruddin serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial yang merupakan salah satu bentuk sanksi alternatif bagi pelaku tindak pidana. Melalui kolaborasi ini, kedua instansi dapat menentukan lokasi dan bentuk kegiatan kerja sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi individu pelaku. Kepala Bapas Bau-Bau Nasiruddin menyebutkan perjanjian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan program pembinaan berbasis masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dedi Hasriadi, menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan menyiapkan tempat serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan kerja sosial seperti puskesmas. Melalui kerjasama ini diharapkan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menjadi sarana bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara Bapas Bau-Bau dan Dinas Kesehatan Buton Selatan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan aman. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan UMKM di Kota Bau-Bau ramaikan Festival Literasi 2025, dorong sinergi ekonomi dan literasi. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kamali masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bau-Bau. Wacana terbaru, titik relokasi tertuju ke kawasan pesisir Lakologo yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru. Demikian Warta Kapton edisi hari ini. Saya Siti Nur Hardianti mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.